ada bayi usianya baru 1 bulanan, terus ternyata bayinya ini sakit. Nah, sebenarnya yang harus minum obat itu bayinya atau ibunya sih? Bisa nggak sih yang minum obat itu ibunya, terus nanti obatnya meresap melalui ASI dan dikasih ke bayinya? Karena kok kayaknya kasihan ya, masih 1 bulan harusnya ASI aja, udah dikasih obat. Gimana menurut kamu? Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan bahas soal bayi sakit. Jadi sebenarnya bayi itu kan juga manusia ya, bukan dewa gitu. Maksudnya bayi itu juga ada resiko untuk sakit gitu. Bahkan kadang-kadang karena mungkin antibodinya itu belum kuat, jadi kayak lebih mudah sakit, lebih mudah pilek atau grog-grog gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bayi itu sakit, itu gimana sih minum obatnya? Karena aku beberapa kali menerima pertanyaan, Bu, anakku pilek nih, boleh nggak sih kalau aku minum obat? Atau misalnya nih, ada bayi yang pilek, terus periksa gitu, terus DM ke aku nanya, Bu, ini aku bayinya pilek nih, habis periksa. Terus yang minum obat aku, apa bayinya ya Bu? Gitu. Oke, langsung aja kita bahas ya. Memang benar, ada beberapa obat yang bisa meresap ke dalam ASI gitu. Jadi kalau kita minum obat, itu si obat ini bisa ada di dalam ASI gitu. Inilah sebabnya mengapa kalau kalian itu menyusui, kalian tidak boleh minum obat sembarangan. Karena jangan-jangan obatnya itu meresap ke dalam ASI dan ke minum bayi dan bikin efek tertentu pada bayinya. Nah, kalau misalnya bayinya sakit, lalu ibunya minum obat, apalagi yang diminum itu obat warung, obat asal yang kita nggak tahu nih efeknya ke bayi, tentu itu akan berbahaya. Apalagi kalau misalnya kita minum obat nih, misalnya obat pilek untuk dewasa, padahal yang pilek nih bayinya nih, dan kita minum harapannya obatnya meresap ke dalam ASI. Nah, kita itu nggak tahu berapa sih yang meresap ke dalam ASI, dosisnya itu berapa sih, jadi nggak pasti gitu loh yang di dalam ASI. Dan bisa jadi obat yang kita minum itu, obat yang dewasa itu bisa berdampak negatif terhadap bayinya. Selain itu, kalau misalnya kalian itu nggak sakit dan kalian itu minum kayak gitu, kasihan hati dan ginjalmu. Karena otomatis kalau misalnya kita minum obat, itu hati dan ginjal kita itu akan bekerja lebih keras gitu loh untuk mengolah si obat ini. Parahnya lagi, kalau misalnya kita berobat ke dokter nih, terus dokter ngeresepin obat untuk si bayi, tapi karena kita kayak sayang banget nih kan masih 1 bulan, harusnya masih ASI aja, ya udahlah aku yang minum. Nah, apalagi itu kita minum obat yang dosisnya itu sudah didosiskan, disesuaikan untuk bayi kita, terus kita yang minum. Nah, itu lebih embuh lagi tuh berapa dosisnya yang masuk ke ASI. Bisa-bisa malah semua obatnya itu sudah dimetabolisme oleh tubuh kita, di ASI nggak ada obat karena dosis untuk bayi itu sangat amat rendah sekali gitu. Jadi maksud hati kita minum obat anak kita supaya obatnya itu meresap ke dalam ASI dan anak kita sembuh. Ternyata malah obatnya itu menguap kemana ke dalam tubuh kita. Terus gimana Bu, kalau misalnya anakku sakit nih Bu, jadi aku ragu kayaknya, karena kan katanya kalau di bawah 6 bulan tuh harus ASI aja, masa dikasih obat sih? Nah, jadi ya kalau misalnya anak kalian sakit, itu memang langkah pertama adalah coba kasih ASI yang banyak. Mungkin lebih banyak daripada biasanya, karena di ASI itu sudah ada antibodi untuk meningkatkan daya tahan tubuh si anak gitu. Jadi kayak kalau misalnya batuk, pilek, itu kan bisa diobati dengan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga nanti akhirnya tubuhlah yang melawan virus penyebab batuk pileknya itu. Nah, kalau misalnya anaknya demam nih gitu, kadang ketika kita kasih cairan yang banyak, itu demamnya juga bisa turun, karena kadang demam ini disebabkan karena dehidrasi. Nah, tapi kalau misalnya udah dikasih ASI, tapi bayinya nggak sembuh-sembuh, mungkin demamnya udah di atas 3 hari, kalian harus periksa ke dokter anak. Nah, nanti sama dokter anak ini akan diresepkan obat. Obat untuk bayi itu akan disesuaikan dengan umur dan berat badan. Itulah kenapa kalau misalnya kalian periksa ke dokter anak, maka bayinya akan ditimbang, karena nanti dosisnya akan menyesuaikan dengan berat badan. Itulah juga alasan kenapa kalau kalian nanya ke aku, Bu, bayiku sakit gini, aku selalu bilang periksa. Itu bukan karena aku pelit, nggak mau jawab, nggak mau kasih tahu obatnya, tapi dosis bayi itu memang harus disesuaikan dengan berat dan umurnya Bu. Saya nggak bisa kalau harus diagnosa online gitu. Nah, karena dosisnya sudah disesuaikan sama dokter anaknya, sudah rendah, dan tentunya pasti juga sudah dipilihkan obat yang aman untuk bayi, jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau diminumkan gitu. Tapi gimana Bu, katanya kan kalau 6 bulan itu harus ASI aja, masa aku kasih obat? Nanti namanya nggak ASI eksklusif dong gitu ya.
Tapi kalian itu harus gini loh, harus memperhatikan asas manfaat gitu. Jadi kalau minum obat itu banyakkan manfaatnya atau side effect negatifnya. Kalau anaknya udah lemes, demam, nggak mau minum, kalian maksa nggak mau beri obat, ya itu namanya sedikit egois sih gitu. Karena memang ada beberapa penyakit tertentu yang memang harus butuh penanganan dokter. Oke, begitu penjelasannya. Semoga cukup jelas dan tidak ada lagi pertanyaan, Bu, kalau anakku bilang, jadi siapa yang harus minum obat? Ya bayinya lah gitu. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Siapa tahu saudaramu, tetanggamu belum tahu soal ini. Silahkan follow aku di Instagram @bidankriwil dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku.